Oke, baik semuanya, selamat siang. Sambil menunggu Fadli dan Gracia terputus tadi. Untuk yang pekan lalu, Vektor, bagaimana? Apakah masih ada kendala? Atau mau dilanjutkan saja? Lanjutin, Pak. Lanjutin baru atau lanjutin apa nih? Lanjutin bahas. Yang kemarin. Kemarin terakhir sampai nomor, dulu saya lihat, 7 kok salahnya. Ya. Sudah muncul di tempat kalian? Udah, Pak. Udah ya. 5, 6-nya belum ya? Kemarin langsung ke 7. Oke. Yang nomor 7 jawabannya apa? Berapa nilai sinus sudut terbesarnya? Kan kemarin kita udah cari segitiga ABC. Oke, kita cari panjang masing-masing sisinya. Kita tahu bahwa yang sisi terpanjang adalah sisi BC. Maka sudut yang terbesar adalah sudut A atau sudut alfa misalkan di sini. Berarti nilai cos alfa berapa? Udah dicari? Udah lu? Vektor AB apa? Vektor AB. B kurang A. Ini mau dibahas kagak? Kagak ada yang jawab nih. 4. 2. 2. Min 2. AC. Berarti C kurang A kan? 0, 0, 0, 2. Per panjang AB, panjang AC. Panjang AB udah ada. Panjang AC udah ada. Berarti hasil jadinya apa? 0 tambah 0 dikurang 4 ya? Iya. Per akar 24 berapa sih? 2 kali 6 ya? 2 akar 6 dikali 2. Berarti jadinya min 1 per akar 6. Cos itu apa? Mi kan? Samping per miring. Berarti kita butuh mencari depannya dong. Akar 6 dikurang 1. Berarti akar 5. Yang ditanya sinusnya. Berarti sin alfa D mi. Akar 5 per akar 6. Dirasionalkan. Jadinya per 6 akar 30 ya. Positif atau negatif nih? Negatif. Itu jadi min 1 per akar 6 karena dicoret ya. Iya kan, jadi kan min 4 per 4 akar 6 kan? Ini kan jadinya min 4 per 4 akar 6 kan? Didapat jadi min 1 per akar 6. Kosinus itu samping per miring. Berarti kita butuh mencari sisi depannya kan, untuk mencari sin kan. Nah, sinnya positif atau negatif? Sinusnya positif atau negatif?
Halo? Terus itu kenapa yang D itu sama dengan akar 6 min 1 ya? Ya kalau bingung dibuat aja deh segitiga siku-sikunya. Berarti kan begini nih. Ingat ya, trigonometri kan perbandingan pada segitiga siku-siku. Misalnya sudut alfanya di sini. Samping, miring. Berarti bisa nggak nyari depan? Kayak gini kan. Oh. Pakai Pitagoras. Tapi depan samping miring berlaku hanya pada segitiga siku-siku ya. Kalau dia segitiga nggak siku-siku, ya nggak bisa langsung. Ya, kalau udah diketahui perbandingannya, kita bisa buat ilustrasi segitiga siku-sikunya. Oke, pertanyaan saya, sin alfanya ini positif atau negatif? Halo? Cos alfanya kan min. Sin alfanya? Min juga. Kenapa? Mana saya udah bahas kan ya? Nah, ingat ini nih, ingat ini nih. Ini untuk kuadran nih. Untuk kuadran nih ya. Nih. Ini untuk kuadran nih. Kuadran 1, 0 sampai 90 semua positif. Kuadran 2, 90 sampai 180 sin yang positif. Kuadran 3, 180 derajat sampai 270 derajat tangan yang positif. Kuadran 4, 270 sampai 360 cosnya yang positif. Kira-kira nih kalau segitiga seperti ini, memungkinkan nggak sudutnya lebih dari 180 derajat untuk masing-masing sudutnya? Enggak. Nggak mungkin kan? Segitiga itu total ketiga sudutnya, kalau kita tambahkan besarnya adalah 180 derajat kan? Nah, kenapa ini cosnya negatif? Artinya bahwa sudut alfa itu merupakan sudut Pak mau nanya, tumpul. Ya, kenapa? itu kan depannya udah ketemu akar 5, terus kenapa itu akar 5 per akar 6? Lah, sinus itu apa? Hah? Sinus itu perbandingannya apa? Balik lagi mundur. Kenapa cari sin? Yang ditanya sin kan? Soalnya nomor 7. Oh iya, nggak jadi. Ini kan, ini balik lagi nih kan yang depan ini, yang awal-awal nih kan saya udah kasih catatan. Ini pakai bukannya dilepas. Sin berarti kan D Nggak baca soal. cos sa mi tan D sa. Ini nanti akan ada satu babnya sendiri di mat wajib. Ini saya sampaikan di sini dulu. Ini cara pakainya. Ini diingat ya. Ini juga kelihatan kan di kuadran 1 semuanya positif, di kuadran 2 hanya sin yang positif. Kuadran 3 tangannya yang positif. Kuadran 4 cosnya yang positif. Oke. Ini diingat. Lanjut. Ini nomor 5 kemarin. Sekarang nomor 6. Siapa nomor 6? Siapa yang mau? Silakan. Mirip kayak tadi, lebih gampang malah. Diketahui segitiga ABC. Yang ditanya nilai cos C. Kita boleh tolong balik ke slide sebelumnya? Ya, thank you, Pak. Nomor 6, siapa yang mau? Silakan.
Enggak ada nih. Nomor 6, nomor 8, nomor 9, nomor 10. Kalau agak ada ya udah saya lanjut lagi aja ke bahasan selanjutnya nih. Yang proyeksi. Kalau Ai mau coba tapi Ai belum kerjain gimana? Jadi Ai ngomong aja. Coba. Ya, tapi Ai sendiri belum ngerjain. Lupa tuh. Nah, jadi kan buat segitiganya dulu. Segitiga siku-siku. Boleh? Oh, oke. Ini kesalahan pertama. Jangan tiba-tiba buat segitiga siku-siku. Kan kita nggak tahu kalau segitiganya nggak ada keterangan segitiga siku-siku, selalu kita asumsikan segitiganya adalah sembarang. Meskipun nanti terakhirnya ada jadi segitiga siku-siku, yaitu kebetulan. Tapi kalau dia tidak diberikan keterangan segitiga siku-siku ABC misalnya, yaitu jangan sekali-sekali kita menggambarnya segitiga siku-siku. Jangan membuat asumsinya segitiga siku-siku. Mau segitiganya apapun, ntar terakhirnya pas kita hitung ternyata dapat siku-siku, itu urusan belakangan. Tapi jangan sekali-kali kalau tidak diketahui siku-siku, kita menggambar sebagai siku-siku. Oke, itu notes yang pertama. Terus ya tulis ABC. Ini A, B, C. Terus A-nya 412. 412. B-nya 10, 9, 6. 10, 9, min 6. C-nya 532. 5, 3, 2. Terus? Yang ditanya cos C-nya. Yang ditanya cos C. Berarti ini sudut C nih. Jadi cos C sama dengan Dengan mana ya pokoknya. Taruh CA kali. ya. Bener nggak? Sudut C itu dibentuk sama CA dengan CB. Berarti jadinya apa? CA dot CB Taruh panjang CA kali panjang CB. panjang CA panjang CB. Dari vektor CA-nya A dikurangi C. Jadi min 1. Min 1. Bener? Ya A kurang C kan? Min 2. Kali 0 5, 6, min 8. 6 min 8. min 8. Terus taruh Panjang CA gimana? di itu Akar kuadratin terus ditambah ya caranya. 1 tambah 4 tambah 0 dikali akar dari panjang CB. 25 tambah 36 tambah 64. Oke, jadi berapa? Cos dengan Di min 5 tambah min dikurang min 12 ditambah 0 per akar 5 kali akar 125 ya.
Berarti jadinya min min 17 baru jawabannya 17. Oke, ini Priscil. Nomor 8, PP mau? Saya, Pak. Ya, silakan. Vektor AB, B kurang A. Itu kan segitiganya apa? Diminta sudut Segitiga ABC. ABC ya. A-nya? A-nya 3,1. B-nya? B-nya 5,2. C-nya 1,5. Oke. Yang ditanya sudut? Sudut A. Sudut A-nya ya. Oke, berarti sudut A ini antara AB dan AC. AB dan AC. Berarti gimana? Berarti kita cari AB dulu. AB berarti kan B kurang A. Hasilnya 2, 1. 2, 1. Terus AC hasilnya min 2, 4. AC hasilnya min 2, 4. Terus dari panjang AB. Panjang AB. Hasilnya akar 5. Akar 5. Terus panjang AC hasilnya 2 akar 5. 2 akar 5. Terus kita cari cos theta-nya. Cos A ya? Ya. Ya. Dapat 0 per akar 5. 0 dari mana ya? AB dot AC. Ya. Dibahas dulu aja karena ini untuk rame-rame kan. AB dot AC jadinya apa? Jadinya min 4 tambah 4. Min 4 ditambah 4 per panjang A, panjang AB, panjang AC ya? Iya. Akar 5 dikali 2 akar 5 ya? Iya. Berarti hasilnya jadinya 0. Cos A-nya 0. Berarti A-nya berapa? 90 derajat. 90 derajat. Kalau memang kita udah dapetnya seperti ini, ya nggak apa-apa. Berarti kan segitiga ABC adalah segitiga siku. Itu kan? Oke. Tapi pas lagi ngegambar pertama-tama, jangan kita anggap dia sebagai siku-siku. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau dari perhitungan kita dapetnya dia siku-siku, ya nggak masalah. Oke. Ini. Sembilan, 10. Yang paling kalian waspada itu yang model kayak soal nomor 7 itu sih. Jadi kita harus cari dulu, menganalisis, kita lihat berarti sisi yang terpanjang gimana, berarti sudutnya yang mana yang sudut terbesar. Kalau yang kayak sisanya sih nggak terlalu aneh-aneh. 9 jawabannya apa? Berapa derajat? 60. 60 derajat. Yakin? Boleh Yohana? Dibahas Yohana. A-nya 215. Dia ada segitiga ABC, berarti gambarnya segitiga sebarang. ABC, A-nya 215, terus B-nya min 23. min 233, terus C-nya 103. 03. Kemudian yang ditanya Cos A. BAC ya? Oke, berarti jadinya cos A sama dengan AB kali AC. AB dot AC per panjang AB. panjang AB panjang AC. Itu ya? Kemudian AB itu min 42 min 2. Ya. berapa, sorry? Min 42 min 2.
min 4, 2, min 2, dot AC, min 1, min 1, min 2. 1, min 1, min 2. Oke, per panjang AB 16, 4, 4. Ini jadi 1, Tambah 1, tambah 4. 1, 4. Oke, dapetnya gimana? Cos A sama dengan 4 kurang 2 tambah 4 kurang 2 tambah 4 per 2 akar 6 2 akar 6 kali akar 6. kali akar 6. Hasilnya jadinya 6/12. 1/2 ya? Ya. Berarti kita tahu cos berapa ya? Setengah? 60. 60 derajat. Kalau seandainya diubah jadi bentuk pi radian, kalian tahu? Bisa? Pi itu berapa derajat? Ada yang tahu? Belum tahu? Pi itu 180 derajat. Pi-nya sebenarnya pi radian. Nih, seandainya kalau di PG nanti ini berarti kalau 60 derajat tuh berapa pi? Berarti kan tinggal 60 per 180 pi ya? Per 3 pi. Kadang-kadang jawabannya disajikannya juga dalam bentuk seperti ini. Oke. Kalau misalnya disajikannya 2/3 pi, berarti itu berapa derajat? Ya ini tinggal 2/3 dikali 180 derajat. Hasilnya 120 derajat. Tapi kalau misalnya, kalian biasanya dalam bentuk derajat, tapi di terakhir disajikannya dalam bentuk radian. Misalnya kalau 150 derajat, berarti berapa radian? Berapa pi radian? Tinggal 150 per 180 dikali pi, kayak gitu dibagi. Hasilnya jadinya 5/6 pi. Nah, ini untuk sudut, jadi satuannya tidak hanya derajat, tapi ada juga pi radian gitu. Oke? Ini yang hilang siapa ya? Gracia hilang lagi? Udah balik, Pak. Udah balik. Siapa lagi nih? Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya? Bentar. Ini siapa nih yang hilang nih? Cuma ada 20 nih. Harusnya 22. Amanda baru ada di main room. Siapa lagi yang hilang? Nicholas? Ada Nicholas? Nicholas hilang ya? Oke, hari ini dia hilang. Gangguannya banyak juga. Oke, lanjut. Ini ngerti ya kalau disajikannya dalam bentuk pi radian ya? Kadang-kadang PG tidak hanya selalu dalam derajat, tapi bisa juga dalam bentuk pi radian. Nomor 10, tadi 9 tadi siapa? Yohana ya? 10, siapa yang mau? Kalau nggak ada yang mau, saya lewatin aja.
Nggak ada? Oke, lanjut. Oke, ini materi selanjutnya. Ya aja Pak nomor 10. Oke, apa 10? Cari vektor U dulu. Jadikan min 2 terus Min 2. sama 4. Min 2 0 4. Min 2, 0, 4. Terus? Yang B itu jadi min 4 0 0. min 12 bukan. Min 12 ya. Min 12, terus? Terus kan besar sudut antara U dan B. Jadi gimana ya? Ya udah cos theta kasih namanya, kita nggak tahu sudutnya namanya apa. Jadi vektor U dikali vektor B per panjang U Panjang U, B. panjang V. Oke. U dot V jadinya apa? Min 8 tambah 0. 8 dong. Oh iya deh, tambah 0. Min 48. Oke. Per panjang U carinya di atas aja nih ya. Itu jadi 4 tambah 0 tambah 16 B akar 20. Berarti 2 akar 5 gitu ya. Panjang V 16 tambah 0 tambah 144. Jadi akar 160. Hmm. 4 akar 10. Oke. Di sini 2 akar 5 dikali 4 akar 10. Terus? Min 40. Min 40 per 8 akar 50. Akar 50 berarti berapa? 2 akar 5. Oke. Terus jadinya? Min 40 per 16 akar. Terus? Dicoret. Jadi 2. Enggak, itu atasnya 5, bawah 2. Bagaimana? Dibagi berapa? Bagi 8 ya? 8 ya. 5. Terus? Dikali akar 5. Ya, dikali akar 5 jadinya? Min 5 akar 5. Per 10. Oke. Coret lagi. Min akar 5 per 2. Min setengah kali akar 5. Ini bener nggak nih? Oke, jadi jawabannya berapa? Kalau memang jawabannya seperti ini. Jadi itu cos-nya ngerti. Ini sudutnya bukan sudut yang bagus kalau memang hasil seperti ini ya. Ini ada kesalahan nggak? U itu adalah XY. Berarti Y dikurang X. 8 dikurang 10, min 2. 14 dikurang 14, 0. Min 6 dikurang min 10, 4. Dan V adalah YZ. Berarti Z dikurang Y. 4 dikurang 8, min 4.
14 dikurang 14, 0. Akar 50 bukannya 5 akar 2. 5 akar 2 ya? Bukan 2 akar 5 ya? Itu yang salah di situ. Oke. Ini aja ya. Ini ada kesalahan di sini nih ya. Saya lanjut ganti warna aja. Ini lanjutnya jadi apa? Cos theta sama dengan berapa? Min 40 per 8 dikali 5 akar 2 ya? Berarti ini cos theta-nya sama dengan min 1 akar 1 per akar 2. Atau cos theta-nya sama dengan min setengah akar 2. Cos berapa yang min setengah akar 2? Berarti 45 tapi di kuadran 2 ya. 135 derajat. Kalau ditanya dalam bentuk radian, berarti berapa? Berapa pi ini? 135. Betran, kalau di dalam radian berarti ini berapa pi? 135 derajat? Di per 180 kan. Ya, jadinya. Langsung aja. Eh, 3/4 Pak. Pak itu kok jadi 4 pi. Apa, Prisil? itu kok 8 dikali 5 akar 2 8-nya. 8 dikali 5, 40 kan? Nah, yang mana sih? Ini mau nanya Enggak, mana sih? itu yang 8 yang spidol biru yang cos theta sama min 40 per 8 kali 5 akar 2 terus 8 sama 40 dicoret. Enggak, ini 8 kali 5 kan 40 nih. 40-nya dicoret sama yang atas kan? Enggak, ini loh. Bentar. Yang ini kan? Yang ini dapat dari mana? Iya. Ini kan? 2 kali 4. 2 kali 4 kan 8. Akar 50-nya itu kan 5 akar 2 kan? Oh iya Pak, saya ingat. Itu dihilangkan dulu, Prisil. Coretannya. Ntar ngikut ke slide selanjutnya soalnya. Kalian harus lebih aktif lah. Kalau kaliannya lemes, diem, saya juga jadi lemes nih. Oke. Ini bab selanjutnya. Bagian terakhir dari vektor, itu tentang proyeksi vektor. Jadi ada 2, namanya ada proyeksi skalar. Nanti lebih lanjut seperti ini. Misalkan vektor OA, ini vektor OA ini dimisalkan vektor A, vektor OB ini dimisalkan vektor B. Jadi vektor B ini dari ujung sampai ujung. Nah, kalau garis OA diproyeksikan ke garis OB, ini ngeliatnya sebagai garis, tapi kita tinjauannya dalam vektor. Nah, yang namanya diproyeksikan itu dijatuhkan tegak lurus nih. Oke. Pak boleh ke yang sebelumnya bentar Pak? Oke. Ini dulu deh. Beresin dulu. Oh, oke. Ada lagi nih yang mau tanya? Nggak ada, Pak. Lanjut ya. Oke. Saya ulang. Misalkan vektor OA, ini vektor OA. Ini ada vektor OB. Kalau diproyeksikan nih, garis OA ini dijatuhkan tegak lurus, diproyeksikan. Nah, dapatnya kan garisnya garis OC nih.
garis OC. Oke. Maka segitiga OCA siku-siku di C. Ya dong, nih lihatnya segitiga ini ya. Panjang ruas garis OC adalah panjang ruas garis OC ini nih. Pakai sin, cos atau tan. Kalau sudutnya di sini theta. Berarti kan cos theta sama dengan sami OC per OA kan? Atau kita bisa ubah bentuknya jadi panjang OC, panjang vektor OC sama dengan panjang vektor OA cos theta. Atau karena vektor OA itu A, berarti A cos theta. Sampai sini oke? Lanjut. Nah, sebelumnya telah diketahui bahwa sudut yang rumus sudut kan cos theta sama dengan A dot B per panjang A panjang B. Maka tadi ini persamaan yang tadi kita substitusi nilai cosnya. Oke, berarti panjang OC sama dengan panjang A cos theta-nya kita masukkan ini, berarti bisa didapat panjang A dikali A dot B per panjang A panjang B. Kasarnya ini kita sederhanakan, kita coret. Berarti dapat rumus bahwa panjang vektor C atau panjang proyeksi vektor A ke B adalah A dot B per panjang B. Ini tanda mutlak ya, karena panjang tidak ada yang negatif. Dah. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sekarang ini dengan identik seperti ini kan A ke B. A ke B. Kalau dari B ke A, rumusnya jadi apa? Kalau dari B ke A, ada yang bisa nebak? B yang di bawah jadi A, bukan? Betul sekali. Silakan coba disebutkan rumusnya jadi apa? A dot B per A. Lebih tepatnya jadi B dot A per panjang A, gitu ya? Iya. Ini identiknya seperti ini nih. Kalau A ke B, berarti kuncinya yang di belakangnya nih. A dot B per panjang B. Kalau B ke A, berarti B dot A per panjang A. Sampai sini oke? Oke, Pak. Ya. Tuh, ini kenapa ada sempilan di sini? Bentar. Oke. Itu screen-nya numpuk slide-nya. Sudah muncul lagi di tempat kalian? Udah, Pak. Udah, oke. Sekarang ini tadi panjang proyeksinya ya. Kalau vektor proyeksi, gambarnya sebenarnya yang tadi di depan, tinggal dikali vektor satuannya aja. Oke, kan tadi begini nih. Ini vektor A, ini vektor B, dia diproyeksikan tegak lurus. Set.
Dari sini sampai sini, ini kan dapat vektor C kan. Vektor C ini kan kita udah dapat nih panjangnya yang tadi kan, pakai rumus tadi. Kalau mau dicari vektor C-nya, berarti tinggal dikali panjang vektornya ini dikali dengan vektor satuan dari B atau B topi. Vektor satuan, masih ingat yang bagian awal banget, pertemuan pertama itu adalah vektor yang panjang ya, satuan. Di slide pertama itu bisa dilihat kalau masih nyimpen, sehingga didapat seperti ini nih. Vektor proyeksi A terhadap B dinyatakan dengan rumus A dot B per panjang B dikuadratin dikali dengan vektor B. Oke, ini vektor proyeksi. Kalau tadi bedanya kan panjang vektor proyeksinya A dot B per panjang B. Tapi dimutlakin karena ini panjang, tidak ada negatif. Tapi kalau vektornya yang diminta vektor proyeksi A terhadap B, berarti A dot B per panjang B dikuadratin dikali vektor B. Identik dengan yang tadi, kalau dibalik, berarti kalau vektor proyeksi B terhadap A, jadinya apa? Seperti yang Bertrand tadi. B dot A. B dot A. B dot A per A kuadrat. Panjang A ya. A kuadrat dikali A, vektor A. Ya, kayak gitu. Identik. Dia tinggal dibalik aja. Dia jadi terhadap apanya itu yang paling penting sih dilihat. Jangan kebalik ya. Kalau A dot B, B dot A sih hasilnya sama aja, nggak ngaruh karena dia skalar. Tapi hati-hati dengan vektornya yang diminta. Oke? Sekarang ini nih. Diketahui vektor A dan vektor B. Yang diminta panjang proyeksi A pada B. Berarti ini gimana? Aaron. Gimana Aaron? Vektor A-nya dulu deh. Vektor A-nya apa? Diubah jadi vektor kolom. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Vektor B-nya? 1, 2, 4. Berapa? 1, 2, 4. Berapa? 1 min 2 min 4. Nah. Aduh, nggak lihat. Oke. Panjang vektor A-nya berapa nih? Panjangnya berarti 9, 1, 4 ya? Berarti akar 14 ya? Panjang vektor B-nya berapa, Christine? Panjang vektor B. Christine? Jangan dari tadi saya ngobrol di sana juga nggak dengar ya? Eudia, panjang vektor B? 1 tambah 4 tambah 16. Hasilnya?
akar 21. Oke. Christine, suara saya kedengeran di sana? Fadli, lanjut. Yang pertanyaan A, Fadli. Panjang proyeksi A pada B. Rumusnya aja dulu deh. Fadli. Oke, Amanda. Amanda. A dot B A per dot per panjang B. B. Ini dimutlakin ya. Oke, Malaika jadinya gimana Malaika? Pak, kalau panjang proyeksi nggak dikali vektor B lagi. Enggak. Kan dia berupa angka nanti. Malaika nih jadi gimana? A dot B. 4 Hah? tambah A dot B, A dot B. 3, 1, 2. Heeh. Langsung aja, Bu. Langsung. 2, 4. Ya, langsung aja jadinya. A dot B. Ini dia. A dot B jadi apa? 48. Pelan-pelan. Ngomongnya pelan-pelan. Nggak kedengeran di saya. Jangan langsung di mute juga. A dot B jadinya 48. 48 dari mana? Woi, ini A dot B. A dot B itu jadi Bentar. Saya mau Gracia. A dot B. 3 min 2 min 8. 3 Min min 2 2 min 8. Panjang B berapa? Akar 21. Udah 21. Oke. Ini kalau udah seperti ini kita tinggal lihat aja. Berarti pakai mutlak. Min 7 per akar 21. nggak dikuadratin ya bawah. Rumusnya dong. Ini kan yang pertama kan. Kalau ini udah berupa vektor. Dan kebalik-balik. Ini jadinya kan 7 per akar 21 karena panjang tidak ada yang negatif. Jadinya kali akar 21, 1/3 akar 21 ya. Oke, yang B, Raquela. Ini rumusnya apa Raquela? Vektor proyeksi A pada B. A kali B. A dot B. A kali B per A B pangkat 2. Panjang B pangkat 2 dikali A kali B. Kali vektor B. kali vektor B lagi ya. Udah.
Kelihatan nggak bedanya? Yang pertanyaan A sama pertanyaan B. Satu nanya panjang, satu nanya vektor. Iya. Oke, jadinya apa? A dot B. Nicholas? Nicholas? Kurang tahu, Pak. A dot B tadi kan udah dari Oh, tadi. oh ya, deh. 3 min 2 min 8. 3 min 2 min 8 per panjang B dikuadratin. Berarti akar 21 dikuadratin dikali vektor B. Vektor B-nya apa? Nicholas? Vektor B-nya apa, Nicholas? Maka 21. Maka 21. Vektor B, vektor B. Nggak tahu. Itu di soal ada. Vektor B, vektor B. 1 min 2 min 4 kan? Vektor B kan? Ini jadinya min 7 per 21 dikali dengan vektor B. 1 min 2 min 4. Ini berarti min 1/3. 1 min 2 min 4. Karena soalnya di dalam bentuk IJK, maka jawabannya di dalam bentuk IJK. Berarti min 1/3 I ditambah 2/3 D ditambah 4/3 K. Ini yang masih belum ngerti siapa nih? Fadli? Bisa jawab saya, Fadli? Fadli? Bisa jawab saya, Fadli? Marvel? Iya, Pak. Kenny? Ya, Pak. Jacqueline? Ya, Pak. Aaron? Iya, Pak. Eudia? Ya, Pak. Yohana? Ya, Pak. Oriel? Ya, Pak. Jennifer? Ya, Pak. Annelies? Ya, Pak. Annabel? Ya, Pak. Raquela? Ya, Pak. Nidia? Ya, Pak. Malaika? Ya, Pak. Priscil? Priscil? Ya, Pak. Amanda? Ya, Pak. Fadli? Fadli? Dari tadi kamu saya panggil kemana aja? Kagak ada nyaut-nyautnya. Fadli? Iya, dari tadi kamu saya panggilin kemana aja. Kagak nyaut-nyaut. Ada apa? Kendalanya apaan? Mungkin lihat aja recordingnya ya, yang pas saya upload berapa kali saya panggil. Nggak jawab-jawab. Oke, Nicholas? Ya, Pak. Bertrand? Iya, Pak. Bianca? Ya, Pak. Gracia?
Ya, Pak. Oke. Christine ke disconnect. Oke, ini untuk pertanyaan C dan pertanyaan D serupa, sama aja. Tinggal lihat aja, ini kan tadi A pada B, sekarang B pada A. Tadi rumusnya juga udah sama, tinggal dibalik aja. Oke, yang membedakan adalah kalau yang ditanya panjang proyeksi, yang perlu kalian ingat, yang pertama dia adalah berbentuk skalar, berbentuk angka. Dan juga tidak ada yang negatif, karena panjang tidak ada yang negatif. Oke, itu yang poin pertama. Yang kedua, kalau yang tanya vektor proyeksi, kita nggak apa-apa kalau memang ada negatif. Dan jawabannya berupa vektor. Biasanya tergantung dari soal yang diketahui. Kalau soal yang diketahui berbentuk vektor IJK seperti ini, jawaban akhirnya juga biasanya berbentuk IJK. Tapi kalau diketahui soalnya dalam berbentuk vektor kolom, berarti jawabannya biasanya juga dalam bentuk vektor kolom. Misalnya kalau ini berarti vektor kolomnya menjadi terakhirnya ya udah gitu. Ini jadi -1/3, 2/3, 4/3. Seperti itu kalau vektor kolom. Tapi di sini soalnya berbentuknya vektornya IJK, berarti jawaban terakhirnya ya kita ubah ke dalam bentuk yang IJK juga. Sampai sini ada yang mau ditanya? Jelas? Jelas? Jelas, Pak. Udah? Saya lanjut. Ini variasi model soalnya. Kalau ada seperti ini. Diketahui P dan Q. Jika panjang vektor P 3/6, maka tentukan M dan N agar panjang proyeksi P terhadap vektor Q sama dengan 2 satuan. Oh, ini seperti ini bagaimana? Yang kita punya ketahui apa aja? Berarti vektor P-nya apa? Min 3. MJ, MK. M. N. Gitu ya? Iya. Oke. Q. 2, 2. 1, 2. Min 2. 1. 2. Kemudian Panjang P. panjang P. Panjang P 3/6. Kemudian Panjang proyeksi ya, panjang proyeksi P terhadap Q. P terhadap Q sama dengan 2. Nah, terus kita ngerjainnya gimana? Semuanya masukin ke rumus panjang proyeksi. Oke, semuanya kita masukkan ke panjang rumus proyeksi. Kan kita tahu panjang proyeksi P terhadap Q itu sama dengan 2. Rumusnya apa nih kalau P terhadap Q? P dot Q. P dot Q Q per Q di panjang panjang Q. Q sama dengan 2. Oke, P dot Q bisa jadi apa? Ini ada 6 6 M plus M plus 2 M. N. Panjang Q bisa kita cari ya. Jadi Itu berapa nih? 9. 4 tambah 1 tambah 4 ya? Akar 9 berapa? 3. Oke, panjang Q-nya 3. Berarti sama dengan 2. Berarti di sini kita bisa dapat 6 ditambah M ditambah 2N sama dengan M ditambah 2N sama dengan 0. Terus gimana?
Udah mentok sampai sini doang. Gimana? Kan diminta M-nya berapa, N-nya berapa kan? Apalagi yang kita punya? Karena belum dipakai. Berapa? 3 karena belum dipakai. Betul. Ini kira-kira di sini dari sini kita apain? Panjang P. Berarti kalau panjang P itu apa sih? Akar dari? Min 3 kurang 4. Langsung aja ya. 9 ditambah M kuadrat. ditambah N kuadrat gitu ya? Ya. Terus 3 akar 6. sama dengan ini 3 akar 6 ya? Iya. Nah, dari situ kita bisa dapat apa lagi? Dikuadratin. Jadinya apa? 9 plus M kuadrat sama dengan M kuadrat tambah 54. sama dengan 54. 54. Terus M kuadrat plus N kuadrat sama dengan 45. 5. Oke, sekarang kita udah punya ini. Dan tadi kita juga udah punya yang ini. Bisa nggak cari M sama N-nya? Kayak Mau diubah jadi apa nih? Berarti ini jadi M sama dengan min 2M. habis itu kita substitusi ya. Kan M kuadrat ditambah N kuadrat sama dengan 45. Berarti M-nya min 2N dikuadratin ditambah N kuadrat sama dengan 45. Oke. Berarti jadinya apa nih? Min 2N dikuadratin hasilnya? 4N. 4N kuadrat ditambah N kuadrat sama dengan 45. 5N kuadrat. 5N kuadrat sama dengan? N-nya 3. Salah. N kuadrat sama dengan 9, N-nya sama dengan? Plus minus 3. Berarti N1 adalah 3, N2 kemungkinannya adalah min 3. Harus digituin. Haruslah. Kan aslinya N kuadrat sama dengan 9. N kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. N min 3, N plus 3 sama dengan 0. Gitu kan? Dapat N1 sama dengan 3, N2 sama dengan min 3. Kalau N-nya 3, berarti M-nya berapa? Min 2 kali 3. Ya, jadinya min 6. M2-nya kemungkinannya? 6. Oke, jadi ada 2 kemungkinan nih. Aduh. Oke. Kalau N1-nya 3, berarti M-nya min 6. Kalau N-nya min 3, berarti M-nya 6. Oke, ini variasi soalnya. Ini bagian terakhir dari vektor. Oke. Silakan kalian kerjakan yang latihan 9. Untuk tugas dan dikumpulkan di Google Classroom. Minggu depan kita bahas PG-nya saja, nomor 1 sampai nomor 15. Oke. Bagian ini doang rumusnya, jangan kebalik. Kalau yang ditanya panjang proyeksi, ya berarti ya udah berupa panjang. Kalau ditanya vektor proyeksi, ya berarti jawabannya berupa vektor. Tinggal dikaliin vektor aja terakhirnya. Oke.
Ya ini identik lah. A pada B, kita udah temui, kita udah bahas bareng-bareng, yang B pada A ya kalian tinggal coba aja. Tinggal dibalik aja. Oke. Sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Ya. Oke. Saya minta ketika saya tanya segera jawab lah ya. Jangan di-delay-delay ya. Oke. Saya beruntung setiap kali ngajar saya punya recording. Jadi kalau ada apa-apa ya udah memang ada datanya gitu loh. Record. Beberapa kali pertemuan Christine dan Fadli kalau saya panggil agak lama nyautnya. Itu kalau ada kendala hilang gitu loh. Dan kalau dipanggil tidak nyaut. Ini Gracia kenapa? Off video Gracia? Saya sudah bilang Miss Yuyun soalnya wifi saya kan mati, terus saya pakai mobile data, tapi udah pakai mobile data tetap dari tadi kayak connecting mulu gitu. Terus habis itu video semuanya hitam, terus habis itu suaranya juga putus-putus. Oke. Ya ini kan trouble jelas ya. Dan nggak selalu gitu loh. Oke. Intinya sama-sama enak lah. Kita tidak perlu menciptakan suasana yang tidak enak lagi. Ini belajar seperti ini tidak terlalu nyaman juga. Kita sama-sama yang enak lah. Oke. Saya sangat terima dengan masukan. Silakan kalau ada yang perlu diperbaiki dari cara mengajar saya akan sangat senang jika diberikan masukan. Langsung saja, nggak ada masalah, japri aja. Ngomong, nggak ada masalah gitu loh. Tapi sama juga nih, kalau saya ada yang tidak suka, ya saya juga akan sampaikan juga langsung. Ya. Kalau memang nggak bisa, saya masih menghargai, mengusahakan untuk menjawab daripada hanya diam-diam saja. Setelah katanya, kalau saya berbicara sangat kerasnya dan sangat kasar, tugasnya udah nggak dikerjain, pas lagi dibahas bareng-bareng juga tidak mau berpartisipasi, ya udah mau gimana gitu loh. Ya. Tugas nggak dikerjain, kalau memang saya mintanya untuk latihan, ya tidak ada masalah gitu, saya siap dengan risikonya. Tapi kalau tugas yang saya minta kumpulkan, ya kalian harus kumpulkan. Kalau memang nggak bisa, ya kita bahas bareng-bareng. Dan kalau nggak bisa juga nggak pernah saya maki-maki kan. Istilah katanya nih, nggak pernah saya bilang bagaimana gitu. Nggak sampai saya menghina dan segala macam. Kalau nggak bisa ya udah kita bahas bareng-bareng. Kalau bingung, tanya juga saya mengulang. Oke, tolong ciptakan kondisi belajarnya yang enak. Jadi kita semuanya enak lah. Oke. Kecuali memang kalau ada yang nanya, ya istilah kasarnya ya, saya nggak, ini ya saya bego-begoin lah gitu, kan enggak kan. Nggak bisa ya udah kita bahas bareng-bareng, kita bahas. Mungkin ada kesalahan kayak tadi Aaron nggak teliti, saya tanya berkali-kali sampai ngeh, oh ya saya nggak teliti, itu aja tuh. Kalau tugasnya dikerjain ya kalian akan lebih banyak bisanya daripada tidak mengerjakan. Oke, masih ada beberapa pertemuan sebelum pekan CBT. Pekan CBT dimulai di tanggal 17 Februari. Harusnya jadwalnya sih kalian udah pegang. Kalian bisa menyiapkan. Saya tidak ingat saya dapetnya hari apa matematik. Berarti masih ada pertemuan di hari Kamis. Dan di hari Selasa, tanggal 9. Sepertinya di tanggal 11 masuk tapi tidak full. Saya tidak tahu apakah pelajaran saya masih dapat atau tidak. Karena tanggal 12-nya Imlek.
Dan sekali lagi pertemuan di tanggal 16. Oke, untuk materi tesnya saya sampaikan dulu saja. Yang minat berarti vektor keseluruhan. Yang mat wajib berarti yang fungsi keseluruhan sampai nanti fungsi komposisi dan fungsi inverse-nya. Atau inverse dari fungsi komposisi juga bisa masuk. Oke, jadi masih ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Paling sedikit 3 pertemuan, paling banyak 4 pertemuan. Oke, kita manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Hari Kamis nanti kita mat wajib. Selasa depan mat minat, tanggal 16-nya mungkin tentatif. Kalau memang tanggal 11 kita dapat mat wajib, ya berarti 16-nya terserah ada mau nanya apa sebelum kita PAT. Oke, semuanya. Ada yang mau disampaikan dari kalian? Oke, semuanya. Kalau tidak ada, terima kasih. Hari ini sudah beres. Selamat siang dan selamat istirahat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.